Oh, SD. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita usiami utawi kita bertilake poso wa syaraitu wujubi siami utawi pira-pira syarat wajib poso iku salah satu asya telu pira-pira perkara. Rupani telu al-islamu suci iku Islam wal bulughu lan balik wal aqlu lan duweni akal sempurna wal qudratu lan kuasa ada saumi natas nglakoni puasa. Kitab ini menjelaskan tentang puasa. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3, yaitu 1. Agama Islam, 2. Sudah mencapai umur balik dan berakal sempurna, 3. Kuat menjalankan puasa. Wa faraidu shaumi utawi pira-pira fardine puasa ikal ba'd asya ana papat pira-pira perkara. Rupane papat adniyatu suci kunyan wal imsaku lan nahan anil akli saking mangan wa syurbi lan ngombe wal jima'i lan jima' wa ta'ammudi qailan munajjid mutah. Rukun-rukun puasa ada 4 perkara, yaitu 1. Berniat di waktu malam, 2. Menahan dari makan, minum, berhubungan badan dan menyengaja muntah. Waladhi utawi perkara yuftiru kang dadi batal bihi sebab aladi sapa asaimu wong kang puasa iku asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara. Rupane 10 ma suwiji barang masalah kang tumeka apa ma suwiji ku barang wasala kang tumeka apa ma amdan hari nejo ilal jawfi marang mutak aura sil tawasira. Wal huknatu lan merupakan obat fi ahli sabilaini dalam salah satu jenis dalam nurul wal qailan mutah amdan hari nejo wal watailan mati amdan hari nejo fil farji dalam farji wal inzalu lan mutakimani an mubasyaratin saking tetemune kulit wal haidu lan haid wal nifas lan nifas wal jununu lan idan wal riddatu lan mutat. Perkara yang dapat membatalkan orang yang berpuasa itu ada 10 macam perkara, yaitu yang pertama dan yang kedua sesuatu yang disengaja sampai pada lubang mulut hingga perut atau masuk ke kepala. Yang ketiga memasukkan obat ke dalam 2 jalan, yaitu depan atau belakang. 4. Sengaja muntah. 5. Sengaja melakukan hubungan badan ke dalam farji. 6. Keluar mani dengan sentuhan kulit. 7. Kedatangan darah haid. 8. Kedatangan darah nifas. 9. Gila. 10. Murtad atau keluar dari agama Islam. Ayo baca artinya 1 kali ya khusyuk ya ikhlas agar supaya dada kita di lapangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ijazah dan ini putri pun harus melakukan ijazah dari abahnya itu tangan kanan ditempelkan ke dada kiri sambil membaca alam nasroh. Itu apa hikmahnya? Agar supaya dada ini lapang. Kalau dada sudah lapang itu mudah menerima, dimarahi pun enggak sakit hati, dinasihati nerima, salah misalkan dibenarkan ya nerima.
lapang dada. Ya, kemudian kita semua santri semua, putra putri para ulama, dilapangkan dada kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang menerima apa yang kita terima dari siapapun, nasihat atau apapun, atau dari Allah, teguran, ujian. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayani Ahkami Siyami. Kita menerangkan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan tentang hukum-hukum berpuasa. Kemudian apa yang namanya siam, apa yang namanya puasa. Puasa itu apa? Lanangnya juru yang mulai. Puasa itu apa? Puasa itu bermakna al-imsak. Siam artinya puasa. Puasa itu namanya al-imsak. Apa kata bahasa Indonesianya? Al-imsak itu menahan diri. Jadi puasa itu artinya apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari perkara-perkara yang dapat membatalkan. Kemudian puasa menurut istilah, kalau menurut bahasa tadi itu menahan dari hal-hal perkara yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Kemudian puasa menurut istilah para ulama ahli fikih adalah menahan dari perkara yang dapat membatalkan dengan niat tertentu, ya, berpuasa di semua hari-hari bulan Ramadan. Itu namanya puasa menurut ulama fikih. Menahan dari perkara yang membatalkan puasa, kemudian harus ada niat untuk menahan dari perkara yang membatalkan puasa itu tadi sehari penuh dalam hari-hari bulan Ramadan. Kemudian puasa itu diwajibkan untuk siapa? Diwajibkan untuk orang Islam. Akalnya sehat, akalnya sempurna. Orang Islam yang punya akal sempurna, artinya orang Islam yang tidak gila. Kemudian dia dalam keadaan suci. Suci dari apa? Kalau perempuan suci dari nifas, suci dari lada. Kalau laki-laki nggak ada. Pokoknya orang Islam akil, kemudian dia sudah balik asalkan Islam, itu sudah wajib puasa. Enggak harus suci, karena suci itu dinisbatkan, disandarkan kepada perempuan. Maksudnya suci dari nifas ada. Ini manusia yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian syarat-syarat puasa.
Pasara itu wujubi siyami utawi biro-biro syarat wajib puasa. Kalau tadi wajibnya puasa untuk orang Islam yang berakal, sehat, balik, kemudian suci dari haid nifas untuk perempuan. Kemudian sekarang syarat-syarat wajib puasa iku salah satu asya'a ono telu biro-biro perkara. Kalian ingin menang, ono coba rusak-rusak. Sebagian mengatakan syarat puasa itu 3, sebagian lagi ulama fikih syarat puasa itu apa? Ada yang mengatakan syarat puasa itu 3, ada yang mengatakan ulama yang lain syarat puasa itu apa? Apa yang pertama? Al-Islamu. Satu, harus orang Islam. Ini yang pertama. Yang mengatakan 4, yang pertama adalah harus orang Islam, syarat-syaratnya. Kemudian wal bulughu nomor 2, dia sudah menginjak umur balik, dia sudah menginjak umur dewasa dan sudah tamyiz, sudah pinter, sudah bisa membedakan mana ini halal, mana ini haram, mana ini boleh, mana ini tidak boleh. Walaupun kamu sudah dewasa, tapi kamu belum tamyiz, nggak pinter, bongol. Walaupun sudah balik, tapi nggak tamyiz, maka nggak bisa membedakan ini putih, ini biru, semuanya dianggap rata. Ini tamyiz. Walaupun sudah balik, maka tidak wajib, tidak ada syarat untuk melakukan puasa. Karena syaratnya orang yang berpuasa itu harus dewasa dan pinter, pandai. Artinya bukan pandai menghitung, tapi pandai membedakan antara yang hak dan yang batal. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah sudah menginjak umur dewasa. Kemudian yang ketiga adalah wal aqlu, punya akal sempurna, punya akal sehat. Akal itu sempurna, tidak gila. Kemudian yang nomor 4, wal qudratu, lan mampu kuat ala shaumi ing atase nglakoni puasa. Ini ulama yang mengatakan ada 4. 1, Islam. 2, sudah dewasa. 3, akalnya sempurna, tidak gila. 4, mampu kuat menahan lapar dahaga ya atas menjalankan puasa. Kemudian yang mengatakan sesuai konteks ini bahwasanya wasyurut wujubi syiyami salah satu asya, bahwasanya syarat wajib puasa itu ada 3. Nah, 4 ini yang tadi 4 ini sekarang ada satu yang diringkas, yaitu nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 Islam, kemudian nomor 2 dan nomor 3 ini diringkas dan dinamai dengan sebutan mukallaf. Nomor 1 Islam, nomor 2 mukallaf. Apa mukallaf? Itu kalau dibaca itu orang sudah menginjak dewasa dan akalnya sempurna. Mukallaf. Kemudian yang ketiga mampu kuat menjalankan puasa. Paham ya? Jadi kalau mengatakan 3, dulu balik dan akal itu dirubah nama menjadi mukallaf. 1 Islam, 2 mukallaf, 3 kuat menjalankan puasa. Nah, misalkan wahada utai syarat, ya syarat
As-sakitu min sadi thalathati falayatibus saum. Nah, misalkan orang yang tidak terdapatkan 3 syarat ini atau 4 syarat ini, tidak terdapatkan itu syarat-syarat itu, maka dia tidak wajib puasa. Walaupun Islam tapi dia masih kecil, tidak wajib puasa karena syaratnya harus balik. Walaupun sudah balik, akalnya sehat, kuat misalkan menjalankan puasa, tapi dia tidak Islam, maka tidak ada syarat untuk menjalankan puasa. Pokoknya 4 atau 3 ini syarat-syarat wajib puasa. Kemudian oporo itu suami utai biro-biro pardune poso iku arba'atu asya'a. Papa biro-biro berkoro juga apa pingin tanya dikit. Kenapa arba'atu asya'a itu di arba'atu asya'a, tidak arba'atun asya'a? Kenapa kok arba'atu asya'a tidak arba'atun asya'a? Arba'atun apa arba'atun? Karena membuang tanwin. Kenapa dibuang tanwinnya? Karena kedudukan jadi mudhaf. Ya. Kemudian asya itu termasuk kategori bentuk kalimat isim dan isim ghairul munsharif, taksir ghairul munsharif. Isim yang menunjukkan banyak dan tidak menerima tanwin. Isim jamak taksir ghairul munsharif. Jamak taksir isim mufrad itu ada 2, sama mufrad munsharif, isim munsharif dan isim ghairul munsharif. Munsharif itu adalah Muhammadun, isim munsharif. Kalau ghairul munsharif itu Ahmadu. Artinya sama, tapi pembentukan lafaz itu berbeda. Kalau menerima tanwin itu Muhammadun, kalau tidak menerima tanwin itu Ahmadu. Bi Muhammadin, bi Ahmadah. Lanjut, kemudian ada berapa tadi waktunya puasa? Ada 4 macam perkara. Nomor 1 an-niyatu, niyatul qalbi ono ing hati. Awal perhatikan, niat itu ada 2 posisi. 1 niat yang dilafalkan dengan lisan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati Alhamdulillah ta'ala. Ada niat yang diucapkan dalam hati. Maka niat yang mana ini yang menjadi masuk dari fardu atau rukun puasa, yaitu niat bil qalbi, niat yang ada dalam hati. Gimana caranya? Niat dalam hati itu penterjemahan dari niat yang dilafalkan. Diterjemahkan dengan bahasa kalian masing-masing. Lafaznya itu sama bahasa Arab, namun penerjemahan dalam hati, arti terjemahan dari lafal yang dilafalkan bahasa Arab itu disesuaikan dengan bahasanya. Bahasa Madura terjemahan bahasa Madura, ya, net engkau, ya net engkau, ya itu dan lain-lain. Misalkan kamu bahasa Jawa, nah itu somawati ini adalah misalnya hukumnya sunnah. Nah itu somawati nama taibadi syari Ramadan hadis fardhillahi ta'ala. Itu langsung kamu diem, jangan langsung membaca apa-apa, diem. Terjemahan yang kamu lafalkan itu maknai ucapkan dalam hati, ya sesuai bahasa Indonesia bisa, bahasa Madura bisa, bahasa Jawa Usim bisa, nadi sun buwo soki suk
dalam bulan Ramadan tahun ini perdu krono Allah Ta'ala ini ngatai. Oh enggak, jangan enggak disebutkan, jangan enggak dilafalkan ya dalam hati. Kamu puasanya mulai sekarang sampai tua, sampai mati. Apabila salah pengeterapan dia, maka kamu dimaknai tidak pernah menjalankan puasa. Walaupun menjalankan puasa, tapi karena tidak kenapa tidak salah menerapkan niat, salah mempraktekkan niat. Ya, niat dalam hati adalah penerjemahan dari niat yang dilafalkan oleh lisan, yaitu dengan bahasa Arab itu somawatil akhiri. Misalkan sekarang ta'yin, apa ta'yin? Ta'yin itu ditentukan, harus dalam hati juga. Misalkan kamu puasa wajib Ramadan, ya sebutkan Ramadan dalam hati, ya, karena dalam lafaz Ramadan aja kan. Misalkan puasa wajib nadar, maka sebutkan nadar dalam hati, yaitu poso nadar karena Allah Ta'ala. Kemudian misalkan puasa qadha, ia sebutkan qadha, yaitu poso qadha karena Allah Ta'ala. Jangan enggak disebutkan, jangan enggak ditayinkan, jangan enggak dinyatakan ya maksud dari puasa yang kamu kerjakan. Misalkan puasa sunnah Kamis, Senin, dia sebutkan Kamis, Isnin disebutkan. Nah sekarang Pak Ikin misalkan puasa tapi aku pokoknya puasa, gimana lihatnya? Itu namanya puasa mutlak. Pokoknya puasa enggak ada nama puasa, pokoknya puasa enggak makan pokoknya. Ya, puasa mutlak niatnya apa? Ya enggak disebutkan. Syukur sunnatan lillahi ta'ala. Nah itu somawatin sunnatan lillahi ta'ala. Nanti sun poso esok sunnah karena Allah Ta'ala, atau dari isun puasa sunnah esok karena Allah Ta'ala. Senin enggak, Kamis enggak, Nadar enggak, Ramadan enggak, Qadha enggak, ya enggak usah disebutkan. Itu namanya paum atau paum, puasa mutlak. Ada salat mutlak, ada puasa mutlak, ada idhar mutlak, ada air mutlak. Kamu mutlak karena nggak punya identitas, nggak punya nama. Idhar mutlak apa? Idhar yang nggak punya nama. Idhar yang punya nama itu apa? Idhar komaniyah, idhar fi'li, idhar halak, idhar harki. Kalau idhar nggak punya nama, namanya idhar mutlak. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, niat dalam hati sebagai rukun puasa. Nomor 2, nomor 2 imsaku, menahan diri anil akli wa syurbi, dari makan dan minum. Nomor 2 menahan diri dari makan dan minum. Ini wajib ya, rukun menahan diri dari makan dan minum. Kalau enggak menahan minum ya mending enggak puasa. Kalau enggak mau menahan, ya enggak makan enggak minum seharian enggak mau, ya mending enggak puasa. Ya, karena menahan itu part rukunnya, dasar dari untuk melakukan puasa. Kemudian wasali sutai kawin telu wal jima'u, menahan dari melakukan hubungan. Apa sih tadi itu? Imsak, menahan. Makna dari puasa, menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan. Nomor 3, warabi'u lan utai kami bapak iku ta'amudul ghaibi, menahan dari untuk tidak melakukan mutah yang sengaja. Menahan dari mutah yang sengaja. Ya, paham ya? Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan
untuk tidak berhubungan, menahan untuk tidak melakukan sembarangan, sengaja-sengaja muntah, agar supaya modus untuk membatalkan puasa. Karena nggak tahan kemudian disengaja muntah, ini modus nggak benar, disengaja muntah, ya memang batal puasanya, memang batal puasanya, tapi merupakan rukun wudhu, janganlah itu dilakukan. Terakhir, waladhi utai perkara yuktilu kang bisa batalaken biklan hati sapa soimu kang poso. Iku asyaratu asya, perhatikan perkara yang dapat membatalkan puasa. Perhatikan perkara yang dapat membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama dan yang kedua. Pertama yang kedua adalah mabarang wasalah kantung mukombuka amdan alimi ilal cobi warrasi. Pertama yang kedua adalah sengaja untuk memasukkan, menyampaikan, mendulang, mengelebohkan, masukkan perkara apapun ke lubang mulut sampai perut. Apapun, apakah itu bentuk makanan, apakah itu bentuk tidak makanan. Bentuk makanan misalkan kamu sengaja memasukkan ke lubang mulut sampai perut, udah goreng misalnya, jajan misalnya, atau kamu sengaja memasukkan kelereng, batu, jadi pokoknya melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu dari mulut sampai perut, baik yang jenis makanan ataupun tidak, itu membatalkan puasa. Atau memasukkan sesuatu sampai ke kepala. Melalui apa? Melalui telinga. Memasukkan sesuatu ke kepala itu artinya memasukkan sampai kepala melalui lubang telinga atau lubang hidung. Kalau lubang mulut sih tadi itu. Sekarang kepala, masukkan kepala melalui hidung atau melalui kuping. Kemudian yang ketiga, wal huknatu itu yang batalkan puasa adalah memasukkan obat bi ahadisabila ini melalui salah satu dua jalan. Masukkan obat atau berobat suntik, berobat lah pokoknya, tapi bukan berobat suntik melalui kulit. Kalau suntik melalui kulit, misalkan kamu puasa kemudian berobat ke dokter kemudian disuntik, itu apakah batalkan? Tidak. Yang dimaksud di sini adalah berobat dengan memasukkan obat melalui jalan depan, jalan belakang. Misalkan penyakit kencing batu. Penyakit kencing batu itu cara pengobatannya memasukkan sesuatu ke lubang itu, kemudian meledak duor batu dapat. Itulah batal. Kemudian berikutnya wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, itu batal. Wal wad'u amdan bil farji, bersenang-senang, bersenang-senang dengan sengaja, berhubunganlah dengan sengaja dengan farji, suami istri ini dimaksud. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin, bersentuhan kulit atau dengan kulit sampai keluar mani. Ini biasa orang-orang yang gailing. Jadi keluar mani dengan sentuhan kulit, dengan kulit tapak tangan atau kulit apa. Kayak wedus sih loh. Kayak wedus digesek kulitnya metu sendiri.
Wal haidu kemudian ini untuk wanita yang harus dijauhikan dan batalkan untuk wanita bila haid itu otomatis batal. Ini otomatis batal. Perempuan dan wanita bila kedatangan gila otomatis batal. Wanita itu laki maupun wanita bila yang keislamannya itu dihilangkan, dicabut keislamannya dengan sengaja kembali kepada agama kafir atau kafirah, maka orang itu otomatis batal puasanya. Mudah-mudahan manfaat. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.